Halo guys, balik lagi di video gue kali ini di episode Jerdap Jerman dalam Berita. Nah, di video kali ini beritanya datang dari perkembangan virus corona yang ada di Jerman. Jadi 2 minggu lalu gue sempat upload video Jerdap episode ke-1, dimana pada waktu itu gue ngebahas tentang corona yang ada di Jerman dan orang yang terinfeksi nggak terlalu banyak. Jadi waktu itu kalau nggak salah masih di bawah 10. Nah sekarang jumlah orang yang sudah terinfeksi dengan virus corona ini terus bertambah dan sangat signifikan. Berdasarkan informasi yang gue dapat ketika gue ngerekam video ini, itu tuh jumlah orang yang terinfeksi ada sekitar 3.900. Jadi tadi pagi gue ngecek itu tuh cuman ada sekitar 3.700 orang yang sudah terinfeksi. Dan sekarang dalam hitungan jam bertambah jumlahnya yaitu 3.953. Dan itu tuh berarti udah hampir 4.000 orang yang terinfeksi di Jerman. Dan menurut gua kasusnya ini sangat cepat banget. Jadi orang yang terinfeksi dari virus corona ini benar-benar signifikan naiknya di Jerman. Dan tercatat ada 8 orang yang sudah meninggal di Jerman serta 46 orang yang sudah sembuh kembali dari virus corona ini. Nah jadi dalam hitungan 2 minggu itu tuh naiknya sampai ribuan gitu. Dan gimana sih kondisi situasi saat ini? Nah berdasarkan informasi yang gue dapat dari teman-teman gue yang berada di kota berbeda, mereka mengirimkan ke gue beberapa video di tempat perbelanjaan, jadi kayak di supermarket gitu. Nah di sini bisa dilihat kalau barang-barang pokok seperti tepung, terus kayak nadel atau mie gitu, atau pasta-pasta gitu udah mulai habis atau udah habis terjual, serta juga tisu toilet, terus tisu dapur juga itu udah diborong sama orang. Dan ini tuh terjadi di beberapa kota gitu, nggak cuma di satu kota doang. Jadi orang-orang udah mulai panik buying gitu dan ngeborong semua tisu toilet, tepung terigu, dan sebagainya. Berdasarkan video yang teman-teman gue kirim ini, di toko-toko juga udah susah banget buat ditemukannya hand sanitizer. Jadi udah pada habis gitu, juga udah kayak toko-toko tuh udah ngasih kayak kertas gitu, di situ ditulisnya kalau buat masker dan hand sanitizer itu tuh udah habis diborong orang gitu dan mereka nggak punya stok lagi. Cuma kalau di tempat gue tinggal sekarang ini tuh nggak terlalu signifikan gitu. Jadi kalau di tempat yang gue tinggal tuh sampai hari ini, sampai detik ini gue masih bisa pergi ke supermarket buat belanja, beli tepung, beli spaghetti dan sebagainya, itu tuh masih ada. Jadi nggak separah video yang dikirim sama teman-teman gue ini. Nah, efek dari virus corona ini juga mengganggu jalannya aktivitas atau event-event yang ada di Jerman. Contohnya aja Bundesliga, kalau kemarin sempat diadakan tapi tanpa penonton, kalau sekarang benar-benar Bundesliga itu sudah ditiadakan. Dan gue juga di sini kan main badminton gitu di liga, itu juga liga badminton gue udah ditiadakan, jadi dihentikan sementara atau benar-benar dihentikan gitu. Universitas gue juga kemarin malam mengirimkan email dan mengatakan bahwa libur semester gue itu diperpanjang hingga 20 April 2020. Jadi sekarang libur gue diperpanjang, terus sekolah diliburkan, ujian diundur, dan gak ada aktivitas apapun di kampus gitu. Jadi aktivitas di kampus yang harusnya gua akhir bulan ini udah mulai masuk kuliah lagi, itu semua diundur, dan ujian-ujian juga diundur, seminar-seminar juga pada diundur. Jadi pemerintahnya ini sekarang berusaha untuk memperlambat penyebaran virus corona ini dengan menghentikan aktivitas yang ada di luar. Dan makanya kenapa masyarakat itu dihimbau untuk tetap stay at home gitu. Jadi dihimbau untuk tetap diam di rumah dan menghindari tempat-tempat yang penuh keramaian gitu. Nah dan juga ada informasi lagi kalau naik bus, jadi ada beberapa berita gitu. Ini teman gue juga yang ngirim fotonya. Kalau di beberapa bus itu biasanya kita kalau mau naik bus nggak punya tiket bisa beli di supir busnya. Nah ini sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi akses kita buat ke tempat supir bus itu benar-benar dibatasin. Dan kita masuk ke busnya tuh dari belakang. Itu tuh untuk menghindari atau untuk menjaga si supir bus ini biar nggak terinfeksi gitu. Jadi ceritanya kayak contactless gitu deh. Jadi biar nggak sering berinteraksi dengan orang-orang yang menggunakan bis atau public transportation gitu. Nah, informasi selanjutnya yang gue dapat yaitu kayak di sini ada yang kayak kalau di Indonesia mungkin Gojek kali buat kayak atau GoFood, jadi yang delivery makanan gitu. Kemarin juga gue dapat email dari mereka kalau sekarang mereka nggak nerima pembayaran cash, jadi benar-benar contactless banget.
Dan itu tuh kalau kita pesan makanan, mereka cuma bakal ngebel dan ninggalin makanan di depan pintu bangunan rumah kalian. Jadi biasanya kan dianterin sampai kayak ketemu sama kalian yang mesan. Nah kalau sekarang nggak, mereka cuma bunyiin bel, terus mereka bakal ninggalin makanannya di depan rumah kalian itu gitu. Nah informasi selanjutnya yang gue dapat ini tuh dari bos gue di tempat kerja. Jadi orang-orang yang kerja di perusahaan tempat gue bekerja itu tuh bakal dibatasin jam kerjanya. Jadi yang seharusnya mereka kerja misalnya 140 jam, mungkin cuma kerja 100 jam doang. Jadi Kurzarbeit kalau nggak salah namanya kalau dalam bahasa Jerman. Nah, dan ini 40 jam yang mereka nggak kerja itu akan digantikan oleh pemerintah. Tapi menurut bos gua atau menurut informasi yang gua dapat dari bos gua, itu tuh diganti sama pemerintah cuma 60% dari gaji asli kalian. Jadi 40 jam ini tetap dibayar tapi cuman 60%-nya aja gitu. Nah, dengan berkembangnya virus corona ini banyak banget menurut gua kadang informasi-informasi yang simpang siur. Jadi harapkan kalian-kalian juga yang berada di Indonesia harus pintar-pintar nyari informasi. Kadang ada aja informasi-informasi yang nggak benar. Nah, terus juga gue sempat menghubungi teman gue yang berada di Italia. Jadi di Italia saat ini kondisinya sangat-sangat kritis banget. Italia bahkan nge-lockdown negaranya mereka, jadi nggak ada orang yang boleh keluar dan nggak ada orang yang boleh masuk ke Italia. Dan kata teman gue itu kondisinya serius banget. Dia juga ngungsi kayak ke kota kecil gitu, cuman serius lah. Jadi kayak mungkin gue nggak tahu deh, mungkin kayak di zaman perang gitu. Gue juga karena nggak pernah tahu, cuman gue sekarang ngerasanya karena di Jerman itu infeksinya makin cepat banget menyebar dan jumlah orang yang terinfeksi itu benar-benar cepat banget naiknya gitu. Jadi kerasa kayak kok rasanya kayak di tempat perang gitu. Terus kayak banyak gue ngeliat story-story dari teman-teman gue yang tinggal di Jerman juga kayak gila ini tepung udah nggak ada yang jual, kayak spaghetti, noodle-noodle yang lainnya juga, pasta-pasta yang lainnya udah nggak ada jual. Terus kayak tisu toilet juga udah nggak ada yang jual, sayur-sayuran juga cepat banget habisnya. Jadi benar-benar ada aja orang-orang yang ngeborong semua stok-stok makanan. Walaupun menurut gua sendiri hal ini justru bakal menyusahkan orang lain juga dan akan membuat orang lain lebih menderita lagi. Itu menurut gua pribadi. Nah, jadi saat ini gua bakal berusaha untuk menghindari public place gitu, dan sekarang juga aktivitas gua cuman antara rumah gua dan jalan kaki ke tempat kerja. Jadi gua nggak menggunakan public transportation kalau nggak perlu banget gitu. Terus sekarang juga gue lebih stay at home gitu. Jadi gue nggak tahu gimana gue bakal ngupdate video gue. Mungkin kalau ada informasi-informasi atau di Jerdap episode ketiga gue bakal bikin, tapi yang jelas dari dalam rumah gue ini. Oke guys, jadi gue rasa itu aja Jerdap episode kedua ini. Gue cuman pengen update aja dan memberikan informasi aja ke kalian tentang situasi terkini mengenai penyebaran virus corona yang ada di Jerman ini. Jangan lupa buat tetap jaga kesehatan kalian dan cuci tangan pakai sabun kalau kata orang. Ya, dan ya jangan lupa buat di like, di share, di subscribe channel ini, dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!